Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, para jamaah, alhamdulillah. Hari ini puasa dapat berapa? Alhamdulillah, berarti dilungkas riyo. Sing wis oleh THR, ndang blonjo, alhamdulillah. Kula yakin panjenengan wau dalu maleman, gitu. Nah, berhubung wau dalu maleman, sakniki mestine Dadi iki apa iki? Sing ngrungokno ngantuk, sing ngaji ya. Wis cocok. Pun kedik mawon ngajine. Napa bahas napa niki enake? Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah, sadaqallahul azim. Dalam ayat ini Allah mengawali dengan kalimat Syahrul Ramadan. Di Ramadan itu masyhur, syahru itu artinya masyhur. Terjemahnya bulan. Akar katanya syuhroh, masyhur, sesuatu yang sudah dikenal. Jadi bulan Ramadan itu sudah dikenal. Mulai zaman sebelum Rasulullah sudah ada nama Ramadan. Ramadan ai li irtimadid dunubin nas. Ngoten nek ngaji tafsir ngoten nggih, diprotoli sitok-sitok nek ngaji tafsir. Ramadan maknane mawa, napa mawa niku? Aja sampe tak lokno lho nggih. Napa mawa niku? Wah gak patek Jawa pancen sampean. Bara api. Nah, nggih. Makna dari Ramadan itu bara api. Ai li irtimadid dunubin nas, ai atau yang bermakna pembakaran dosa-dosa manusia. Jadi, makna dari Ramadan itu seperti Unzila fihil Quran, diturunkanlah di dalam bulan Ramadan itu Al-Quran. Insyaallah niki pun kula bahas pertemuan yang lalu dalam surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Diturunkanlah Al-Quran itu di bulan hudal linnasi, menjadi petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, serta penjelasan dari petunjuk itu, wal furqan, dan menjadi pembeda. Ini 3 di antara fungsi Quran. Fungsinya banyak, tapi 3 di antaranya yang paling utama 3 niki wau. Sing pertama fungsinya hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Yang kedua wa bayyinatin minal huda, penjelasan dari petunjuk. Loh kok ono petunjuk, ono penjelasan dari petunjuk. Apa bedanya? Ngeten. Orang itu bila mana hatinya telah menyerap nilai-nilai Al-Qur'an, maka orang itu akan mendapatkan huda. Lah menyerap nilai Quran itu luar biasa, angele. Betul itu. Nek maca Quran gampang, mudah. Memahami Quran mudah. Tapi hatinya menerima Al-Quran sehingga cahaya Quran itu masuk ke dalam hati, itu pekerjaan berat. Suatu ketika Rasulullah menceritakan dialognya Allah dengan Nabi Musa. Ya Musa, inni a'taitu ummata Muhammadin nuraini kaila yadulluhum dulmatani. Wahai Musa, aku berikan kepada umat Muhammad 2 cahaya agar mereka terbebas dari 2 kegelapan. Qala Musa, wa ma nurani ya Rabb, wa ma dzulmatani. Wahai Tuhan, apa 2 cahaya itu dan apa 2 kegelapan itu?
ini hanya diberikan kepada umat Rasulullah mawon. Luar biasa nih, dibarengke kula jenengan sing gelem nerimo. Kadang kan enten wong dikei ning gak gelem nerimo. Kemudian Allah menjawab, dua cahaya itu adalah nurul Ramadan wa nurul Quran. Cahaya Ramadan dan cahaya Al-Quran. Jadi cahaya. Cahaya niku maknane napa? Arti cahaya niku napa? Cahaya ya cahaya, Pak. Nggih, nggih. Bener niku mboten salah. Jadi cahaya itu sesuatu yang menerangi. Nur, cahaya, sesuatu yang menerangi. Itu diberikan Allah cahaya Ramadan dan cahaya Quran. Jadi Ramadan itu punya cahaya. Al-Quran juga punya cahaya. Ramadan dan Quran dadi sitok. Mudune Quran di bulan Ramadan. Kemarin sudah saya terangkan nih. Lafat Al-Quran telah selesai diturunkan, tetapi nilai-nilai Al-Quran akan selalu diturunkan sampai hari kiamat. Dua cahaya, cahaya Ramadan dan cahaya Al-Quran. Kaila yadurruhum dulmatani, agar mereka terbebas dari dua kegelapan. Apa dua kegelapan itu? Dulmatu yaumal qiyamah wa dunatul qabri. Kegelapan di hari kiamat serta kegelapan di alam kubur. Jadi diparingi dua cahaya ini agar kula panjenengan umat Kanjeng Nabi niki terbebas dari gelapnya alam kubur. Gelap niki makna majazi. Gak kok terus kuburane peteng, mboten ngoten nggih. Artinya terbebas dari bencana fitnah di alam kubur. Wadul matun yaumal qiyamah, serta kegelapan besok di hari kiamat. Artinya kula panjenengan besok ketika terjadi hari kiamat terbebas dari fitnah yang paling besar, siksa di hari kiamat. Wis pokoknya nyelamatke kula jenengan lah, menyelamatkan kita semua. Jadi Quran itu cahaya. Maka perlu kita menyerap nilai-nilai Al-Quran. Hadis yang lain, Rasulullah menyampaikan, al ilmu ilmani fa ilmun fi qalbi fadzalika huwa ilmun nafi. Ilmu itu ada dua. Ada kalanya ilmu itu masuk ke dalam hati. Ini yang berupa cahaya tadi. Inilah yang dimaksud dengan ilmu nafi, ilmu yang manfaat. Wa ilmu alal lisani, dan ilmu yang hanya di lisan saja. Yo hafal dalile, yo paham karpe. Tidak hanya hafal, ngerti karpe, paham karpe. Tapi tidak merasuk ke dalam jiwa. Padzalika hujjatullahi ala bani Adam. Inilah yang nanti harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Loh, lah sumber ilmu itu adalah Al-Quran, maka harus diresapi dalam hati, menyerap nilai-nilai Al-Quran tadi. Pun balik tenggene huda. Orang yang bisa menyerap nilai-nilai Al-Quran akan mendapatkan huda, petunjuk. Ini kalimat ini sederhana, tapi bukan kok terus maknanya sederhana. Gampangane ngeten. Wong sing oleh huda, menyerap nilai-nilai Al-Quran, maka orang itu akan dituntun oleh Allah. Pun ngoten gampang. Dituntun. Kowe lungguh, lungguh. Kowe ngadeka, ngadeg. Kowe ngaloro, ngalor. Ngidul, ngidul. Turu, turu. Umpamane jenengan diundang mantenan, resepsi. Ono lampatan, napa lampatan? Gak paham meneh nggih. Macam-macam suguhan. Kemudian Allah menuntun dirinya. Kowe njupuk sego karo rawon, dituntun. Itu huda. Itu namanya huda. Sedetail itu. Sehingga orang yang mendapatkan huda itu tidak pernah ragu-ragu. Tidak pernah bingung. Ono pekerjaan 5, peluangnya apik kabeh,
Sing nomor siji badine gede. Sing nomor loro badine gede tapi pekerjaannya rada berat. Sing nomor telu badine gede, pekerjaannya setengah berat. Sing nomor papat badine gak patek akeh, pekerjaannya berat. Sing nomor 5 badine gak patek akeh, pekerjaannya ringan. Logika kita akan memilih yang mana? Badi akeh, pekerjaan ringan gitu. Ternyata Allah menuntun dia milih sing badi titik tapi pekerjaannya abot. Loh, tidak pernah ragu dia. Itu huda. Bahasa kekinian, intuisi. Napa intuisi? Wah, bahasane angel men. Napa intuisi ini? Intuisi dengan feeling itu beda. Karena intuisi itu terhubung dengan Allah. Yang lebih dekat maknanya itu hikmah. Lebih dekat itu maknanya. Orang yang selalu terhubung dengan Allah sehingga dituntun oleh Allah setiap keadaannya. Beliau Sultanul Aulia Asy-Syaikh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani, rajanya para wali. Niku sampai pada tahap nek ora dikongkon maem karo Gusti Allah ndak makan. Nek ora dikon ngombe karo Gusti Allah ora ngombe. Coba. Sementara kula panjenengan gak kadek dikongkon. Heeh, mangan-mangan karepe. Nah, itu huda. Lah penyerapan huda itu macam-macam. Ono sing 100%, 90%, 80%. Nek kula jenengan mungkin 0,0 piro ngono lah nggih. Alhamdulillah sih oleh titik-titik. Alhamdulillah. Lah itu huda namanya. Sehingga dalam hidupnya dia itu ditata oleh Allah. Ditata kali Gusti Allah. Itu huda. Berat sekali. Nah, kalau jangan aduh. Kenapa sih sering bingung? Sering melakukan sesuatu itu menyikapi harus bagaimana itu belum tahu. Nah, gitu. Nah, maka kita jauh dari nilai-nilai huda itu sendiri. Grade B-nya, bawahnya itu wabayyinatim minal huda. Penjelasan dari petunjuk. Ini fungsi Quran yang berikutnya. Artinya ilmu. Maka bila orang mampu menyerap nur Al-Quran dalam hatinya, dia akan menjadi orang yang mempunyai ilmu nafi, ilmu yang manfaat. Nur tadi masuk ke dalam hati. Ini sudah bagus sekali. Bagus sekali. Pirang-pirang wong niku ngaji mulih wis lali, nggih mboten? Tapi itu ono sanate. Jadi sahabat Abu Hurairah itu tidak pernah ketinggalan hadir di majelis ilmunya Rasulullah, ngaji terus. Tapi saben bar ngaji mulih lali. Nah, jadi sampean kok bar ngaji lali niru sanate sahabat Abu Hurairah. Tadi wis penak lagi. Sampai suatu ketika sahabat Abu Hurairah matur pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kula niki ndereke panjenengan ngaos ben dinten, tapi saben wangsul kula niki lali. Lah nek kula lali, dos pundi kula saged nglampahi." Lah, ini yang kita ndak punya, jiwa seperti ini. Kalau saya ngaji terus pulang saya lupa, bagaimana saya bisa mengamalkan? Waya ngaji diterangno, Kang, ojo mangan babi ya, babi iku haram. Nggih, begitu mulih lali, tetep mangan babi. Esuk ngaji meneh, Kang, sembahyang 5 waktu itu wajib, ojo ditinggal, mulih lali. Kan tidak bisa melakukan, nggih. Nah, akhirnya apa kata Rasulullah? Ya Abu Hurairah, ubsut rida. Abu Hurairah, beberen serbanmu. Rida itu serban, jadi kain panjang yang ditaruh di pundak, itu namanya rida. Kalau ditaruh di kepala namanya imamah. Benten nih. Nah, ubsut rida aka, beberen serbanmu. Nggih, beber. Kemudian Rasulullah berdiri. Tangan Rasulullah seolah-olah mengambil sesuatu dari udara, dilemparkan ke sorban tadi. Wis gawenan kemul, gawenan kerukupan. Estu begitu digawe kerukupan kali Abu Hurairah, sejak saat itu sahabat Abu Hurairah tidak pernah lupa sama sekali.
Maka dikenal sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis itu sahabat Abu Hurairah. Padahal awalnya niku IQ jongkok. Gara-gara disuwuk Kanjeng Nabi ndak pernah lupa. Lah problemnya saat ini jenengan jaluk suwuk sapa? Jaluk suwuk aku wong padha laliane. Nah, ini ruwet malah ngoten nggih. Ini gambarannya seperti itu. Ya. Jadi yang kedua, wa bayyinatin minal huda adalah orang yang mampu menyerap nilai-nilai keilmuan Al-Quran. Quran dipelajari, dipahami, dan meresap ke dalam hati, sehingga hatinya tergerak. Bila itu perintah, dia melakukan. Bila itu larangan, dia meninggalkan. Karena enten nggih, wong niku paham, tapi gak iso ninggalno. Kathah niku. Jane kula nggih ngertos lho Pak, nek ngrasani niku dosa, tapi lha nggih napa mboten? Lah, nek paham kabeh tapi gitu. Dan lain sebagainya. Itu grade keduanya. Grade ketiganya wal furqan. Quran itu pembeda. Semerap pembeda nggih. Iki kiwa, iki tengen. Iki apik, iki elek. Iki bener, iki salah. Jadi fungsi ketiga Al-Qur'an itu furqan. Artinya apa? Identitas. Di kula panjenengan iki nek mampu menyerap nilai Quran, maka kita akan menjadi orang yang punya identitas. Aku muslim. Wong muslim ya ora pantes nek mangan babi. Ngono nggih. Aku muslim, ya pantesku ya sarungan kopiah dan lain sebagainya. Jadi orang yang mampu menyerap nilai Al-Qur'an, grade yang ketiga adalah punya identitas. Mereka tidak pernah ragu-ragu menunjukkan keislamannya. Tidak pernah ragu-ragu. Nah, ini beberapa fungsi dari Al-Qur'an. Pun kula ringkes. Bagaimana meraih fungsi Al-Qur'an? Apakah cukup dengan mendapatkan Lailatul Qadar? Oh, beda urusan. Lailatul Qadar niku pengajian yang kemarin. Insyaallah jenengan sik kelingan nggih. Napa niku? Itu yang kemarin lah nggih. Nah, ini menyerap nilai-nilai Al-Qur'an. Kemarin kan menerangkan tentang Al-Qadar itu sendiri. Kan ngoten nggih. Nah, pun. Bagaimana menyerap Al-Qur'an? Sederhana. Tenggene Qur'an itu dipun dawuhaken la yamassuhu ilal mutahharun. Jangan kau memegang Quran kecuali dalam keadaan suci. Nyekel tok wae ra oleh nek ora suci. Memegang saja tidak boleh bila mana tidak dalam keadaan suci, karena itu ikhtiram, penghormatan. Ngoten nggih. Artinya apa? Makna lahiriah ayat ini, kau jangan memegang Quran kecuali dalam keadaan suci. Itu makna lahiriah. Makna batiniahnya apa? Engkau tidak akan bisa meraih nilai-nilai Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Itu makna batiniah. Sampeyan kok koyoke gak tau ngrungokno keterangan gini. Gak tau ngaji tafsir apa piye. Pun, bagaimana suci itu? Sebab orang suci itu dicintai Allah. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mencintai orang yang bertobat dan mencintai orang yang bersuci. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, bersuci itu ada 4. Pertama, tadhirud dhahir anil ahdas wal ahbas. Mensucikan anggota lahiriah kita dari hadas dan najis. Tangannya kena telek cecak, najis, disucikan. Ngentut, batal, wudu. Itu bersuci dhahir. Yang kedua, tadhirul jawarih anil jaraim wal asam. Mensucikan bagian tubuh kita dari macam-macam kesalahan dan dosa. Dosane mripat disuceni, dosane kuping, lisan, irung, tangan disuceni. Ini bersuci juga. Nah, mulai apot lah. Yang ketiga,
Tadhirul qalbi anil akhlaqil madmumah, mensucikan hati kita dari akhlak yang tercela. Riya, ujub, takabur, syahwat, hawa, kadzab, ghadab, ghaflah, dzulmun, makrun, jahlun. Ini akhlak yang tercela. Panjenengan wis ngaji niki waktu kula mulang tasawuf riyen, nggih. Lah alhamdulillah sik kelingan. Ya alhamdulillah. Itu dibersihkan dari hati. Kalau nggak dibersihkan, nur tadi tidak mau masuk. Disucikan hati kita dari akhlak yang tercela. Yang keempat, tadhirus sirri amma siwallah, mensucikan basiratus sirri dari selain Allah. Basiroh itu macam-macam. Mata kita itu untuk memandang sesuatu yang dohir. Mata yang di kepala. Untuk memandang sesuatu yang batin itu namanya basiratul qalbi, mata hati. Mata hati itu untuk menangkap rasa. Panjenengan tanggal 5 kok mesem, artinya napa? Seneng kan ngoten nggih. Nah, napa kok seneng? Oleh bayaran. Wis bayaran THR pisan. Wah, saweneng. Yang menangkap rasa senang itu basiratul qalbi. Mulih kerja oleh bayaran, oleh THR, mesam teko omah bojo mecucu. Akhirnya napa? Sumpek. Nah, yang merasakan ini itu namanya basiratul qalbi. Mata hati. Sehingga kita punya perasaan. Gak disopo wong wis gak enak. Kan ngoten nggih? Dan lain sebagainya. Dari basiratul qalbi itu masuk ke dalam. Jauh itu ada namanya basiratus sirri. Basiratus sirri itu untuk memandang alam pertengahan, namanya alam malakut. Alam malakut. Inilah yang teng hadis dipun sebut anta abudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ibadahlah seolah-olah engkau melihat Allah. Bila tidak bisa, merasalah dilihat Allah. Merasa dilihat Allah itu yang bisa merasa namanya basiratus sirri. Yang bisa merasa dilihat Allah itu basiratus sirri. Itu bagian dalam basiratul qalbi. Panjenengan ngaji ngeten rumangsa dipirsani Gusti Allah. Panjenengan arep maksiat rumangsa dipirsani Gusti Allah. Budal kerja ning prapatan lampu merah, poso-poso dilalah ning ngarepe ana cah wedok katokan cekak. Arep merem iku lampu merah, nek ijo gak ketok. Melek iku dilema, nggih mboten. Akhire sing dilakoni napa? Melek merem ngoten. Merasa, aku nek ndelok ngene dosa aku, merasa diawasi Allah. Yang bisa merasa itu namanya basiratus sirri. Makanya bersuci yang keempat membersihkan basiratus sirri dari selain Allah. Sehingga dalam hidupnya dia merasa diawasi oleh Allah. Ketika dia berhasil melakukan sesuatu, nyambut gawe oleh pekerjaan berat dan berhasil sukses, dia tidak merasa itu hasil jerih payahnya, tapi merasa itu pertolongan dari Allah. Sehingga ketika mendapatkan keuntungan yang banyak dari pekerjaan itu, dia tidak akan segan mengeluarkan di jalan Allah. Sebab rumangsa ditulungi Gusti Allah. Kenapa wong medit gak oleh mlebu swarga? Karena merasa apa yang didapat dari hasil jerih payahnya, bukan atas pertolongan Allah. Akhirnya gak oleh mlebu swarga kalih Gusti Allah. Al jannatu darul asqiya wan naru darul bukhala. Surga iki panggonane wong loman, neraka iki panggonane wong medhit. Kenapa wong medhit gak oleh mlebu swarga? Karena dia lupa dengan Allah, hakikatnya itu.
Merasa apa yang didapat itu karena hasil jerih payahnya saja, bukan atas pertolongan Allah. Bon, membersihkan basiratus sirri dari selain Allah. Niki nek pun iso diresiki, terakhir namanya basiratul fuad. Bagian inti dari hati kita itu namanya fuad. Itulah yang bisa melihat Allah. Beribadalah engkau seolah-olah melihat Allah. Yang bisa melihat itu namanya basiratul fuad. Lah kula jenengan sampai endi? Ampuh koyo ya seato kan watane. Lah untuk bisa menyerap nilai Al-Qur'an, 4 macam cara bersuci ini yang harus kita lakukan. Mengko nek niki dilakoni, oh Gusti Allah niku ngrojok ilmu ke dalam hati kita. Napa ngrojok? Mencurahkan. Nikilah sing karo wong-wong kemudian disebut laduni. Napa laduni niku? Jari wong-wong laduni, apa laduni? Iso-iso karepe dhewe. Ya ndak. Ya karena diajar oleh Quran niku. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, maka engkau akan diajari oleh Allah. Jadi ilmu laduni niku gampang. Angger panjenengan dadi wong takwa mesti diulang karo Gusti Allah. Hadis. Man amila bima alima warasallahu ilman malam ya'lam. Barang siapa yang melakukan ilmu yang diketahuinya, maka Allah akan memberikan kepadanya ilmu yang dia belum tahu. Tuh, jelas toh? Di panjangan kok belajar terus dilakoni. Nanti oleh Allah akan diajari sesuatu yang kita belum tahu. Allah mengajari sesuatu yang belum tahu itu modelnya akeh. Nek kelas kula jenengan akan ditemukan sesuatu itu menjadi ilmu, kelas syariat. Kados kula jenengan iki wong umum lah nggih. Masih butuh media. Nek kelas orang-orang tertentu ndak butuh, sudah langsung diajari oleh Allah. Ketika malaikat mempertanyakan kebijakan Allah. Jadi malaikat iki tahu rada ndablek ya. Nggih. Ketika Allah berencana, inni ja'ilum fil ardi khalifah. Aku rencana membuat khalifah di muka bumi. Kata Allah begitu dalam Quran. Para malaikat menjawab, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Gusti lan napa jenengan kok nggawe makhluk sing senengane berbuat kerusakan, senengane menumpahkan darah manusia. Ini kan mempertanyakan. Gitu. Sedangkan kami wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami para malaikat ini enggak pernah leren membaca tasbih memujimu. Tuh. Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku iki luwih ngerti timbang awakmu. Waduh, malaikat langsung kalang kabut dijawab gitu. Kok malaikat ngerti, Pak? Nek manusia itu akan berbuat kerusakan. Karena dulu, ini pun nanti kalau ceritake, sebelum bumi dihuni manusia, pernah dihuni makhluk sejenis manusia yang perbuatannya seperti itu. Pun wonten lintasnya. Lah ketika malaikat mempertanyakan, kemudian dijawab Allah, malaikat ini ketakutan, akhirnya tawaf di ars sebagai wujud pengakuan salah kepada Allah, tawaf. Jadi tawaf pertama itu sing lakoni malaikatnya. Tetapi Allah tidak serta merta begitu. Walaupun punya kuasa, hak veto sepenuhnya. Ketika Adam diciptakan, Nabi Adam diciptakan, dibuktikan oleh Allah kalau memang Nabi Adam itu pantas menjadi khalifah. Begitu Adam diciptakan, wa 'allama Adama asma'a kullah. Nabi Adam diulang karo Gusti Allah. Nah, semua nama-nama iki ngono jenenge kebu. Ana sungune wernane ireng rada abu. Nek wernane putih jenenge sapi. Nek anake sapi jenenge pedhet. Nek anake kebu jenenge rada cilik ana wulune jenenge wedhus, anake wedhus jenenge
Nggih niku diwulang karo Gusti Allah semua nama. Semua nama. Iki ngono godhong jati arane wis gak ono pelajaran bahasa daerah gitu. Alhamdulillah. Iki ngono godhong gedang arane sembuh lah. Itu diulang oleh Allah itu. Begitu banyak nama-nama sampai nuwun sewu. Nek teng tafsir itu diterangkan. Di kitab tafsir diterangkan sampai entut cilik jenenge apa, entut gede jenenge itu diterangkan teng tafsir niku. Begitu detail. Allah menerangkan kepada Nabi Adam, wa 'allama Adama asma'a kullah. Kabeh jeneng diulang teng Adam. Dalam waktu berapa lama? Secepat kilat. Masuk ke dalam pikiran dan kolbunya Nabi Adam. Laduni ini. Kemudian Nabi Adam ini diperintah sampai noneng malaikat. Apa sing wis kok pahami? Diterangkan satu persatu. Barulah para malaikat mengakui, nggih Gusti pancen pantes dadi khalifah di atas bumi. Kenapa malaikat mengakui? Karena ilmu. Jadi malaikat mengakui Nabi Adam, mengakui manusia itu karena ilmu. Balik teng ilmu melih. Loh, ngoten nggih. Balik teng ilmu melih. Baru kemudian diperintah sujud oleh Allah dan lain sebagainya. Kan ngoten nggih. Nah, jadi kalau panjenengan ndak usah khawatir, sakniki ilmune pas-pasan, rapopo, sing penting berusaha jadi takwa. Nanti oleh Allah akan dituntun sendiri. Rapopo, jadi tidak ada kata ketinggalan. Ngoten nggih. Mengko karo Gusti Allah dituntun sendiri, asal kita bersungguh-sungguh. Ngoten nggih. Inilah cara meraih nilai-nilai Al-Qur'an. Para jamaah kula kinten ngoten mawon. Kita empet-empet uga kena. Mripatku tambah sutup. Niki wau kula nek malam ganjil niku qiyamul lail teng Masjid Mudrikah. Nek malam genep teng Masjid Maghfirah. Dadi bar dugi mriku sahur nggih wau berangkate kudanan. Dadi rada kesel rada ngantuk. Pancen nek arep mengakhiri kudu ana alasane ngeten nggih supaya pantes lah ngoten. Yang kedua, kula khusnudon panjenengan mambengi yo maleman. Dadi yo gak apik-apik nek ngaji suwi-suwi. Terus ngapunten tidak ada pertanyaan untuk pagi ini nggih. Wis setuju kabeh berarti wis cocok lah nih. Pun selamat menempuh akhir Ramadan, mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan oleh Allah, mendapatkan pertolongan sampai kita mencapai Idul Fitri. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan bagi kita. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.